warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan juga selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada kita. Melanjutkan bahasan bedah buku kita, kitab Adab Mufrad. Dan kita akan melanjutkan di bab atau pasal ke-105. Masalah orang yang ingin jadi budak. Sebelumnya kita sudah sempat membahas pasal ke-104, masalah budak adalah pemimpin. Dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar masalah hadis Nabi SAW. Kalau budak adalah pemimpin terhadap harta majikannya dan dia akan bertanggung jawab terhadap harta tersebut, baik itu rumah, mobil, apa saja ya yang merupakan titipan majikan yang pada saat majikan lagi sedang tidak di rumah. Walaupun ada juga di rumah sama ya, dia bertanggung jawab terhadap harta tersebut. Dan ini masuk tentu secara aplikasi kepada seluruh orang yang punya tanggung jawab, diamanahkan sesuatu, staf di kantor, pembantu rumah tangga, supir, semua ini masuk di dalam hal ini. Dalam aplikasinya, tentu saya sudah pernah bilang statusnya berbeda dengan budak, tetapi dalam aplikasi maka akan sama hukumnya dan juga akan sama mendapatkan pahala bila dia niatkan berbuat baik. Karena hadis Nabi SAW tentang budak, kalau dia berbuat baik pada Tuhannya, dia ibadah baik kepada Allah dan juga berbuat baik pada majikannya, maka dia akan mendapatkan double pahala. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar pada pertemuan sebelumnya, dan insya Allah kita akan masuk sekarang ke pasal baru. Dan ini pernyataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berharap menjadi budak dalam Islam hanya karena niat ingin mendapatkan pahala. Imam Bukhari rahimahullah berkata di hadis nomor 208, Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepadaku dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-'abdul muslimu idza adda haqqallahi wa haqqa sayyidihi lahu ajran walladhi nafsu Abi Hurairah biyadihi laula al-jihadu fi sabilillah wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta mamluka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika hamba sahaya muslim memenuhi hak Allah dan juga hak tuannya atau majikannya, maka baginya dua pahala. Demi Rabb yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya, kalau sekiranya bukan karena mau berjuang di jalan Allah dan menunaikan ibadah haji serta berbakti kepada ibuku, niscaya aku lebih senang mati dalam keadaan menjadi hamba sahaya. Kandungan hadis ini yang pertama, pelipat gandaan pahala bagi budak yang baik dalam beribadah kepada Rabb-nya dan melayani majikannya dengan sepenuh hati. Khusus poin ini sudah pernah kita jelaskan dan berulang-ulang kita paparkan pada pertemuan sebelumnya. Jadi budak manapun yang ibadahnya, sholatnya bagus, puasanya bagus, semua perintah Allah dia jalankan dan juga perintah majikannya, selama bukan maksiat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Yang kedua, gugurnya kewajiban jihad dan haji dari budak. Nanti akan kita jelaskan masalah hukum ini tentunya. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan berbakti kepada ibu dalam hadis di atas adalah mengurusnya dalam hal nafkah, pelayanan dan semisalnya yang tidak dapat dilakukan oleh seorang budak karena seorang budak mesti melayani majikannya. Begitu pula dia tidak memiliki harta karena dirinya berikut hartanya merupakan milik majikannya. Kita rincikan hadis ini supaya lebih difahami kandungan maknanya. Potongan pertama dari hadis, ya, kalau kita berikan nomor seperti biasa, adalah sabda Nabi SAW, al-'abdul muslimu idza adda haqqallahi wa haqqa sayyidihi lahu ajran. Sesungguhnya seorang budak kalau memberikan hak tuannya, hak Tuhannya dan hak tuannya, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Saya sudah katakan tadi hadis ini atau potongan ini sudah sering kita jelaskan ya.
secara status antara budak sama staf atau pegawai atau pembantu atau supir itu berbeda secara status, karena budak dia tidak punya hak sama sekali terhadap hartanya dan dirinya karena dia milik tuannya. Dia bisa diperjualbelikan setiap saat dan dia termasuk harta tuannya. Bukan cuma dia dan seluruh harta atau pendapatan yang dia dapatkan gitu. Secara status beda dengan staf, pegawai, orang bebas. Tetapi secara aplikasi lapangan akan sama. Ya, artinya kalau seorang budak menjalankan hak Tuhannya dan hak tuannya, dia akan dapat 2 pahala. Maka dalam aplikasi staf ataupun pegawai yang terikat akad akan mendapatkan hal yang sama. Asal memang dia beribadah yang baik dengan Tuhannya, lalu kemudian dia memberikan hak atasannya sesuai dengan akad yang dia miliki, maka dia bisa mendapatkan double pahala juga. Misal seorang bendahara, ya, atau sekarang akunting, ya, dia gajinya 5 juta, tapi dia kerja di yayasan sosial. Yayasan sosial itu ada alokasi zakat mal 10 miliar, dan dia coba untuk mengeluarkan zakat mal itu sesuai dengan tugas dia. Maka di sini dia bisa mendapatkan pahala sedekah 10 miliar karena dia menjalankan itu. Karena dia menjalankan itu walaupun gajinya cuma 5 juta. Dan apapun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dalam perusahaan itu, kalau dia terlibat, kalau dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menjalankan tugas sesuai dengan akad, maka dia dapat pahalanya. Jadi walaupun dia tidak keluarkan uang 10 miliar untuk sedekah atau zakat, dia dapat karena dia menjadi penyebab daripada teralokasikan perbuatan baik tersebut. Dan seluruh kegiatan sama. Jadi kalau teman-teman bekerja di perusahaan, lalu kita ikhlas dalam menjalankan tugas kita, walaupun kita di salah satu unit perusahaan itu, kemudian perusahaan berkembanglah gara-gara perbuatan kita atau amal yang kita kerjakan, maka bisa saja seluruh gaji yang diberikan kepada staf-staf di situ, pegawai-pegawai, sehingga keluarga mereka hidup segala macam, ini adalah sumber pahala buat kita. Berapa banyak orang di perusahaan itu yang hidup, apalagi kalau perusahaannya besar, pegawainya 1.000, 2.000 orang, dan kita bagian akunting misalnya, atau kita bagian pengadaan, atau kita bagian apalah di situ, dan ini salah satu daripada penyebab roda perusahaan bisa berjalan. Maka kita panen pahala itu semua. Tinggal bagaimana teman-teman sekalian kita ikhlaskan niat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan itu. Potongan kedua dari hadis Nabi SAW adalah bukan potongan dari hadisnya, tapi pernyataan Abu Hurairah. Beliau mengatakan, "Walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi." Ya. Dan ini sumpah yang dibolehkan dalam Islam. Sumpah yang dibolehkan dalam Islam. Yaitu dia mengatakan demi jiwa Abu Hurairah yang ada di tangannya. Jadi kita bisa mengatakan demi jiwa, misalnya saya mengatakan demi jiwa Khalid yang berada di tangan Allah atau di tangannya. Ini sumpah juga. Artinya kita memang bersumpah atas nama zat Allah yang memegang ruh kita. Dan ini sering diucapkan oleh Nabi SAW. Jadi mirip dengan demi Allah, tetapi dia berbeda lafaz saja. Nah, ini boleh. Ini bagian kedua dari hadis yang kita ambil pelajaran, boleh kita bersumpah dengan itu. Sebagian ulama mengatakan boleh bersumpah kalau penisbatan juga penghambaan kepada Allah, misalnya demi Tuhannya Ka'bah. Maka itu dibolehkan. Yang tidak boleh kalau bersumpah atas nama makhluk tanpa ada penisbatan kepada Allah SWT, seperti orang bilang demi Rasulullah biasa di Indonesia. Nah, itu tidak boleh. Ya. Jadi dia bersumpah demi Nabi. Nah, itu nggak boleh karena sumpah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potongan yang ketiga dari perkataan Abu Hurairah mengatakan, laulal jihadu fi sabilillah, kalau bukan karena jihad di jalan Allah. Apa hubungannya antara jihad sama perbudakan? Jadi budak ini teman-teman sangat terikat dengan majikannya. Dia nggak bisa sama sekali beraktivitas apapun tanpa izin majikannya, karena dia bagian daripada harta majikannya. Secara status memang begitu. Beda dengan pegawai yang bebas, hanya terikat akad kerja saja. Tapi kalau budak itu dirinya, seluruh hartanya milik majikannya. Majikannya bisa jual dia setiap saat. Tapi dalam Islam tidak boleh menzalimi mereka.
nggak boleh memukul, ya sudah kita pelajari dalam pasal-pasal sebelumnya tentang masalah tidak boleh menzalimi mereka, bahkan sunnahnya memberikan pakaian buat mereka, memberikan makanan buat mereka seperti yang kita miliki, ya. Maka termasuk jihad, kalau seorang anak mau pergi jihad, maka dia izin sama orang tuanya. Kalau budak, izin sama majikannya. Kapan majikannya izinkan boleh, kalau tidak, tidak. Walaupun yang jadi budak muslim, majikannya kafir, tetap dia tidak boleh bergerak. Makanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, pernah terikat menjadi budak di tangan seorang Yahudi. Maka dia nggak bisa beraktivitas apa-apa. Dan pada saat dia mau bebaskan diri, Yahudi ini memberatkan dia. Dia harus menanamkan 1000 pohon kurma. Itu bukan hal yang ringan, berat. Seperti kita 1000 pohon kelapa. Seperti Yahudi ini nggak mau lepasin dia. Tapi dia melapor kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW menyuruh para sahabat membantu. Setiap orang menyumbang 1 bibit, 2 bibit, 3 bibit, sampai terkumpul semuanya. Lalu setelah terkumpul, kata Nabi SAW, biarkan aku yang menanamnya. Maka Nabi SAW tanam dengan tangan beliau yang mulia, maka semua pohon itu menjadi subur. Akhirnya bebaslah dia, gitu. Walaupun masih ada juga permintaan uang lagi selain pohon kurma itu, ya. Tapi selama masih terikat dengan majikannya, walaupun majikannya kafir, sudah terlanjur jadi budak dia, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena majikannya bisa menjualnya, bisa segala macam, gitu. Ya, itu yang dimaksud di sini. Nah, dalam bab jihad, dia tidak bisa sama sekali, teman-teman sekalian, dia tidak akan pernah bisa sama sekali untuk pergi jihad sampai izin majikannya. Harus izin majikan baru boleh. Kemudian haji juga sama. Kalau dia mau pergi haji, dia mau pergi umrah, harus izin sama majikan. Majikannya izinkan, bisa, kalau enggak, enggak. Sampai sekarang sebenarnya yang saya dapat informasi, tapi saya nggak pernah lihat sendiri, ya, itu masih ada beberapa negara di Afrika yang masih ada keturunan budak, tapi turun-temurun dari zaman dulu. Memang majikan-majikan mereka nggak bebasin, maka itu masih ada yang diperjualbelikan segala macam. Beberapa teman-teman kita di Timur Tengah, kalau mereka mau bayar kafarah, denda kayak siang hari Ramadan berhubungan biologis suami istri, atau denda sumpah, ya, yang salah misalnya, maka salah satunya bebasin budak. Itu mereka ngirim uang ke sana. Kalau saya tahu, saya dengarnya sekitar 10.000 rial, 35 jutaan. Termasuk juga bisa alokasi zakat mal dari 8 golongan penerima zakat. Salah satunya adalah pembebasan budak, bebasin budak. Maka itu masih ada di sana, dan sebagian mereka kalau pergi haji membawa budak-budaknya yang banyak supaya dapat pahala banyak. Di Mekah mereka bebasin. Mereka mengatakan sambil haji kalian bebas karena Allah, supaya pahalanya lebih besar. Tentu budak-budak ini saya sudah pernah jelaskan juga untuk mereviewkan saja. Kalau dia akan didapatkan dari hasil peperangan, ya. Kalau terjadi peperangan, kemudian pasukan A sama pasukan B, pasukan B misalnya mengalahkan pasukan A, maka yang ada di dalam kancah peperangan itu, kalau manusianya, kalau hartanya jadi ghanimah, manusianya menjadi budak, ya. Tapi Islam sekali lagi datang untuk menyuruh kita membebaskan, memberikan makanan, ya, memberikan pakaian. Kita disuruh mendidik dengan baik. Bahkan kalau budak itu wanita, sudah kita jelaskan, kalau dia didik dengan baik, dia berikan pakaian, lalu dia bebaskan, lalu dia nikahi, dia akan mendapatkan 2 pahala. Sudah pernah kita jelaskan hadis masalah itu. Maka itu bisa terjadi. Atau misalnya ada orang dilakukan penjualan manusia, seperti di beberapa negara terjadi di zaman-zaman kita sekarang. Ada manusia, orang-orang dituliskan akad, misalnya keluar dari negara A ke negara B dengan akad kerja di pabrik. Ternyata enggak, terutama bagi kaum wanita, ya. Maka mereka diperjualbelikan. Jadi tiba-tiba seperti berstatus budak gitu, nggak bisa buat apa-apa. Maka orang-orang seperti ini terikat dalam keterbudakan. Yang saya pernah ceritakan saudara-saudara kita di Myanmar kemarin begitu. Ada seorang dokter dari Bahrain datang langsung ke Thailand, dan memang dia bicara langsung di cuplikannya di YouTube itu.
dengan saudara-saudara kita muslim yang lagi di penjara. Nah itu memang seperti orang keterbudakan. Jadi karena perang antara muslim sama orang-orang di sana itu, maka orang muslim ditangkaplah sama mereka gitu kan. Walaupun orang muslim tidak ada senjatanya segala macam, mereka dibantai massal sebagaimana kita tahu. Semoga Allah angkat permasalahan mereka. Maka umat-umat Islam ini boleh dibebasin, tapi dengan syarat bayar satu orang $1.000. Jadi seperti keterbudakan, maka bebasin budak. Nah ini kurang lebih tambahan informasi ataupun kita review dari istilah budak itu sendiri ya. Khusus 2 poin ini, masalah jihad dan haji, di kandungan hadis tadi disebutkan bahwasanya gugurnya kewajiban jihad dan haji bagi budak. Dan ini memang hukum syar'i. Kalaupun jihad itu diperintahkan untuk pergi berperang, maka budak terikat dengan majikannya, gak bisa sama sekali. Itu juga dengan pergi haji, kecuali dia bebas. Termasuk juga Jumat ya, itu menjadi sunnah bagi para budak laki-laki. Kan kalau orang bebas wajib sholat Jumat, tidak ada udzur syar'i dia berdosa. Tapi kalau budak dia gugur darinya Jumat. Kata Nabi SAW, 4 Jumat itu wajib kecuali pada 4 orang: budak, wanita, anak kecil, dan musafir. Ini berarti gugur dari mereka kewajiban Jumat gitu. Karena sangat terikat dengan majikannya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan wa birru ummi. Setelah dia mengatakan kalau bukan karena jihad, kalau bukan karena haji, kemudian berbakti pada ibuku, birru ummi. Ya, maka di sini masuk dalam masalah bakti kepada orang tua. Sebagian ulama mengatakan tentang masalah posisi budak, khusus budak. Di sini dia mendahulukan majikannya dari orang tuanya. Dia nggak bisa buat apa-apa karena dia bagian daripada harta majikannya. Sampai orang tuanya pun dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, tentu di sini memang hukumnya syar'inya seperti itu, kecuali dia sudah bebaskan diri. Tetap dia bakti sama orang tuanya, tapi dia mendahulukan majikan. Mirip dengan kasus istri pada suami. Ini kasus yang berbeda, tapi mirip hukumnya. Jadi bukan berarti istri itu budak, tetapi kasus istri setelah menikah, maka dia dahulukan suami dari orang tuanya. Nah mirip dengan budak, dia dahulukan majikannya dari orang tuanya. Karena dia terikat di sini dalam masalah akad keterbudakan itu. Makanya Abu Hurairah mengatakan kalau bukan karena jihad, kalau budak harus izin sama majikannya. Kalau bukan karena haji, kalau budak juga harus izin sama majikannya. Kalau bukan bakti pada ibuku, ya, karena budak juga harus mendahulukan majikan dari ibunya. Maka aku berharap meninggal dalam keadaan budak. Kenapa? Karena tadi dikatakan di awal hadis, kalau budak itu memberikan hak Tuhannya dan juga hak tuannya, maka dia akan mendapatkan double pahala. Double pahala sini artinya kalau orang dapat 10 dia dapat 20 dengan perbuatan yang sama. Kalau si A buat sholat misalnya dapat 10 pahala, lalu budak mengerjakan sholat juga, maka dia memberikan hak tuannya, maka secara otomatis ini dapat 20 pahala, double dari pahala-pahala orang umumnya. Tentu di sini teman-teman sekalian yang perlu kita pahami dalam closing hadis ini atau penutupan hadis ini, bukan berarti kita dianjurkan jadi budak. Makanya Abu Hurairah di sini beliau menitik beratkan kalau bukan karena ini, jihad, bakti sama orang tua, haji, aku berharap jadi budak. Artinya aku tidak ingin jadi budak sebenarnya. Cuma ingin menunjukkan tentang motivasi yang besar kepada para budak supaya jangan berkecil hati. Kalian juga mendapatkan pahala yang besar selama memang belum dibebaskan dari keterbudakan. Dan cukup banyak ya tokoh-tokoh dalam Islam itu dulunya bekas budak, tapi bebas, akhirnya menjadi ulama-ulama besar. Kasus Hasan Basri rahimahullah ya. Kemudian Atha bin Abi Rabah ya. Ini mereka dulunya bekas budak lalu dibebasin oleh majikannya, kemudian mereka menjadi ulama-ulama besar. Ya, ada juga di antara mereka memang dasarnya membebaskan budaknya untuk supaya dikader menjadi ulama, seperti kasus Nafi' rahimahullah. Nafi' ini dulu budaknya Abdullah bin Umar.
Abdullah bin Umar membelinya, kemudian mendidiknya supaya mengambil hadis dari Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian terbentuklah Nafi' menjadi perawi hadis. Sampai para ulama hadis mengatakan termasuk sanad emas adalah kalau Imam Malik meriwayatkan dari Nafi' dari Abdullah bin Umar. Dianggap ini adalah sanad emas dalam hadis. Seperti itulah. Maka ini yang kita bisa ambil dari hadis nomor 208. Kita masuk sekarang ke hadis 106 atau di pasal 106, maaf. Tidak boleh mengatakan, maksudnya pada budak, hambaku, tanda kutip di sini. Imam Bukhari berkata rahimahullah, hadis nomor 209, Muhammad bin Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Hazim mengabarkan kepadaku dari Al-Ala, dari ayahnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yaqul ahadukum abdi amati kullukum abidullah wa kullu nisaikum ima'ullah wal yakul gulami jariyati wa fataya wa fatati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan budakku, kalian semua adalah hamba Allah dan semua istri kalian adalah juga hamba Allah, melainkan katakanlah gulami, jariyati, amati. Enggak ada amati ini ya. Ini dihapus ini. Terjemahannya lebih ini. Yang benar gulami, jariyati, itu amati tidak ada, dihapus. Fataya ada dan fatati. Kandungan hadis ini nanti akan kita jelaskan lebih jauh tentunya insyaallah. Kandungan hadis ini yang pertama, dalam hadis di atas terdapat larangan bagi seorang majikan untuk mengucapkan perkataan wahai hambaku kepada budak yang ia miliki, karena hakikat penghambaan hanya patut ditujukan kepada Allah Ta'ala saja. Selain itu, ucapan tersebut mengandung unsur pengagungan yang tidak layak ditujukan dan disematkan kepada makhluk. Yang kedua, dalam hadis di atas terdapat perintah untuk memilih dan menggunakan lafaz dan kata-kata yang dapat menyampaikan maksud yang diinginkan tanpa menimbulkan kecongkakan, seperti ucapan wahai pelayanku dan wahai pembantuku. Baik, sekarang kita jelaskan hadis ini. Potongan pertama adalah sabda Nabi SAW, la yakul ahadukum abdi amati kullukum abidullah. Artinya, janganlah seseorang di antara kalian mengatakan kepada budak laki-lakinya, dia mengatakan wahai budakku, dan budak perempuannya dia mengatakan wahai budakku, karena kalian semua ya, adalah hamba Allah. Di sini ada kalimat atau kosakata bahasa Arab perbedaan antara budak laki-laki dan budak perempuan. Kalau budak laki-laki abd, ya. Kalau hamba atau budak perempuan amah. Tetapi kalimat abd dan amah ini paling layak digunakan hanya untuk penisbatan kepada Allah. Jadi kalau orang namanya Abdullah, abd itu artinya hamba. Ya. Tapi kita bilang Abdullah, hambanya Allah, masuk akal, nyambung karena penisbatan penghambaan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi enggak boleh kita menggunakan kalimat ini sambil mengatakan kepada budak kita abdi, wahai hambaku, karena ini hanya layak Allah yang gunakan ini. Ini penghambaan khusus untuk kosakata ini tidak boleh sama sekali. Jadi tidak boleh kita mengatakan hambaku, itu bahasa sederhananya. Baik hamba laki-laki abd atau hamba perempuan amah. Sekaligus juga saya tambahkan di sini teman-teman sekalian, nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah penisbatan penghambaan kepadanya. Makanya kata Nabi SAW, nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Datang setelahnya seluruh penisbatan kepada Allah seperti Abdul Syakur, Abdul Ghafur, ya, Abdul Tawwab, ini semua dari Asma'ul Husna diambil. Ya. Kalau perempuan Amatullah, Amatur Rahman, ya, ini amah diganti abdnya. Mungkin ini yang masih belum kita pakai di Indonesia ya, menggunakan istilah amah bagi anak perempuan tapi penisbatan kepada Allah. Yang kita banyak pakai Abdullah ya untuk laki-laki, tapi perempuan Amatullah belum pernah gitu. Padahal sebenarnya ini digunakan oleh para sahabat. Hampir seluruh sahabat
itu kalau punya anak perempuan banyak, maka di antara anak perempuannya pasti ada dinamakan amatullah. Ya. Seperti kalau tidak salah anaknya Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, banyak sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga pun mereka menamakan anak mereka dengan ini. Jadi ini penisbatan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Potongan hadis yang kedua maaf, masih ada dari potongan yang pertama, kullukum abidullah, dan kalian semua hamba Allah. Artinya kalau bukan karena keadaan yang membuat mereka jadi status hamba atau budak, maka tentu mereka tidak akan menjadi seperti itu. Ini ditarik dalam semua lini kehidupan ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelebihan, kita bersyukur kepada alhamdulillah, paras wajahnya, postur tubuhnya, hartanya, apalah ilmunya, maka dia syukuri Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang sedang membantu dia ya, di pekerjaannya, jangan sampai dia menganggap remeh mereka. Karena sebenarnya kalau bukan karena keadaan ekonomi atau jenjang pendidikan ya, atau jenjang sosial, mereka tidak akan jadi seperti itu. Oleh karena itu kita harus bermuamalah yang baik sama mereka. Allah amanahkan pegawai, Allah amanahkan pembantu, Allah amanahkan supir, semuanya itu kita tetap harus berbuat baik sama mereka. Ya, di antara itu berbuat baik sudah kita jelaskan, yang memberi makan, memberi pakaian, memberi yang terbaik yang bisa kita lakukan. Potongan yang kedua, maaf, ini masih potongan yang pertama, masih bersambung, saya tidak bahas tadi ini. Kullukum abidullah wa kullu nisaikum ima'ullah. Semua kalian adalah hai laki-laki abidullah, hamba Allah, dan istri-istri kalian dan seluruh wanita yang berada di bawah naungan kalian adalah ima'ullah. Kalimat ima'ullah jamak daripada amah, yang tadi saya bilang penisbatan hamba kepada Allah. Kalau perempuan amah, tadi kan kalau laki-laki kalau namanya Abdullah, laki perempuan amatullah. Maka ini masuk dalam potongan yang pertama hadis ya. Wa kullukum abidullah, kalian semua hai laki-laki adalah hamba Allah. Wa kullu nisaikum ima'ullah, dan semua wanita kalian adalah hamba Allah juga, tapi menggunakan bahasa ima, jamak daripada amah. Jelas nggak ini? Jelas. Hah? Apa makin banyak orang yang ruku-ruku saya lihat ini. Ruku di sholat, atau boleh ruku di rumah, di tidur, jangan di majlis. Karena di majelis itu kalau ada yang tidur, penyakit itu akan nyebar ke sebelah. Lama-lama nyebar ke pemateri. Kalau sudah ada satu yang nguap, kita lihat orang nguap, kita juga mau nguap biasanya. Manusia ini makhluk sensitif. Kita nggak mau kencing, ada yang bilang di sebelah, saya mau kencing dulu ya. Kita juga terfikir. Jadi jangan tidur di majelis. Walaupun di sini tidak ada, masya Allah. Saya cuma mengingatkan saja. Sebelum tertidur diingatkan dulu. Baik, potongan selanjutnya, ini potongan kedua dari hadis. Wal yakul gulami jariyati fataya dan fatati. Maka semestinya dia cuma mengatakan kepada budaknya gulami. Ini untuk laki-laki. Sebenarnya gulam itu istilah untuk anakku. Seperti itulah. Gulam ini digunakan untuk anak laki-laki biasa. Ya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis tentang masalah akikah, kalau gulam anak laki-laki, sembelihlah buat mereka 2 ekor kambing. Digunakan istilah gulam. Maka untuk menghormati si budak tadi, kita jangan bilang hambaku ini, tapi kita mengatakan anakku. Kita boleh mengatakan anakku. Ya. Posisi mengucapkan anak ini sebagai bentuk penghormatan, walaupun majikannya lebih muda. Nah, makanya di zaman khilafah dulu, kerajaan-kerajaan Islam itu raja walaupun lebih muda, biasanya dipanggil ayah oleh masyarakatnya. Ya. Begitu juga dia menyebutkan kepada masyarakatnya anak-anakku. Ini bukan berarti penisbatan ayah sama anak, tapi bentuk penghormatan. Ya, kalau kita menganggap atau menggunakan bahasa pada budak kita, hai anakku, maka berarti akan menggembirakan dia, dan dianggap anak, dan kita pun akhirnya merasa, oh ini seperti anak saya, kita akan berbuat baik. Istilah anak bagi perempuan jariyah, makanya di situ dikatakan jariyati. Ya,
gulam untuk anak laki-laki, jariyah untuk anak perempuan. Jadi ini yang disunnahkan kita ucapkan kepada budak-budak kita. Laki-laki kita mengatakan gulami, gulam. Perempuan kita mengatakan jariyati. Atau menggunakan bahasa lain fataya dan fatati. Ini juga sama, maknanya juga sama, anak. Bisa juga diartikan dengan makna lain pelayanku. Pelayan. Bahasa sekarang juga pembantu, ya. Dan jangan pernah ada pemahaman bahwasanya kalimat pembantu, pelayan ini berarti terhina, ya. Sama sekali enggak. Sama sekali tidak. Subhanallah, Raja Faisal rahimahullah di Saudi, seingat saya beliau atau ayahnya, ya. Tapi pada saat dipanggil, wahai raja yang menguasai dua wilayah haram, Mekah sama Madinah, maka beliau mengatakan bukan raja, tapi khadim, pembantu. Makanya istilah Raja Saudi itu khadimul haramain syarifain. Khadim ini maksudnya pembantu untuk dua wilayah haram. Maka itu bukan sesuatu yang terhina. Karena banyak orang menjadikan ini sebagai bahasa yang terhina, padahal sebenarnya tidak. Karena bahasa bantu dasarnya bahasa yang bagus, kan. Sekarang kalau kita mengatakan saya membantu orang tua saya, masa buruk? Gitu kan? Itu tidak usah dinisbatkan pada sesuatu yang buruk, jadi positif saja sebenarnya. Ya, saya membantu orang tua saya karena saya selalu mau berkhidmah. Bisa saja digunakan bahasa itu. Karena bahasa ini biasanya kalau dibawa kepada hal yang sensitif, maka kita tidak mau menggunakannya lagi. Padahal sebenarnya ini positif saja. Tidak ada sesuatu yang salah di situ. Hari ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang adab dalam Islam. Bagaimana ini dia bisa diambil bagian atau manfaat yang ketiga, ya, tambahan daripada manfaat yang sudah ada tadi dari potongan hadis yang saya bagi dua, adalah ini adab dalam Islam. Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk selalu menghormati orang lain, termasuk para budak yang biasanya dianggap remeh oleh orang. Sampai pada tingkat penyebutannya saja diajar dalam Islam. Enggak boleh sembarangan. Kalau penyebutan saja panggilan harus diatur atau diatur seperti ini, teman-teman, ya, supaya kita ganti dari kalimat budakku atau hambaku diganti kepada anakku atau pelayanku, itu digunakan apalagi kalau dalam menghina. Kalau panggilan saja harus santun, maka tentu larangan lebih berat adalah menghina dan mencaci maki mereka. Jadi enggak boleh sama sekali. Kalau ada orang punya kekurangan, Imam Syafi'i rahimahullah pernah punya seorang murid, dia tidak cepat menangkap materi. Imam Syafi'i tahu itu rahimahullah. Sampai kadang-kadang dia ngucil sendiri diri ke belakang dalam majlis. Tapi Imam Syafi'i tahu keadaannya orang ini. Maka setelah selesai pengajian, Imam Syafi'i masih mendatangi orang itu. Lalu mengatakan, apa kau sudah mengerti tadi? Dia bilang setengah, wahai Imam, atau belum. Maka Imam Syafi'i mulai menjelaskan kepada dia, ini loh yang dimaksud, ini loh yang dimaksud. Lalu dia memberikan gambaran, sudahlah Imam, tidak apa-apa, saya memang agak telat dalam memahami. Dia bilang tidak masalah. Diulangilah sama Imam Syafi'i rahimahullah, karena orang kalau niatnya ingin mencari pahala beda dengan orang yang mencari indikasi duniawi. Kalau indikasi duniawi maka dia tidak peduli orang faham nggak faham, terserah. Tapi kalau indikasinya akhirat beda. Target bagaimana semua yang hadir harus faham masalah itu. Seringkali saya tanya, sudah faham? Sudah faham. Kadang-kadang kalau belum, ada yang mengatakan pernah Ustaz bisa diulangi, saya ulangi lagi. Tujuannya memang untuk pemahaman. Apa gunanya kita datang dalam majelis kalau nggak difahami? Faham supaya mudah diamalkan, gitu kan? Itu contoh saja. Jadi memang Islam datang betul-betul memuliakan manusia. Ini adab dalam Islam, ya, tata krama yang sangat baik. Itu juga dalam masalah rumah tangga. Nggak boleh kita buru-buru langsung memvonis pasangan. Kita berharap dia seperti kita, padahal sebenarnya dia belum belajar. Enggak. Sampaikan, ajarkan, bahasakan, gitu. Jadikan mereka sebagai target dakwah, gitu. Supaya jelas siapapun itu. Para sahabat, para kaum salafus salih, mereka sangat bersabar dalam berdakwah. Jadi kalau mau berdakwah mereka sabar. Ada orang yang subhanallah dengan satu nasihat faham, berubah. Ada orang mungkin yang nasihat yang ke-10 baru bisa berubah. Berapa kali kita dengar hadis teman-teman sekalian,
Ada hadis, ada orang yang orang baca hadis langsung faham, oh ya satu diamalkan sampai. Ada enggak? Mungkin hadis itu yang ke-10 kita dengar, mungkin yang ke-20 kali baru kita tersentuh. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu pada saat meninggal Nabi SAW, beliau susah sekali untuk bisa memahami meninggalnya Nabi. Maka beliau dengan emosinya henuskan pedang, mengatakan siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, aku akan tebas lehernya. Jadi sahabat dalam keadaan yang lainnya sedih dengan meninggalnya Nabi, plus lagi takut dengan Umar gitu. Maka Abu Bakar datang lalu mentepuk pundaknya sambil mengatakan, tenanglah hai Umar. Maka pada saat Umar lihat Abu Bakar, dia tenang. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, siapa yang menyembah Allah, Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Dan siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Lalu dibacalah ayat oleh Abu Bakar tentang masalah Rasulullah SAW pasti akan meninggal dunia. Abu Umar mengatakan, sungguh ayat itu saya hafal benar. Betul-betul saya hafal ayat itu di luar kepala saya. Tapi seakan-akan saya baru dengar hari ini. Jadi ada saja ya, orang-orang mungkin yang belum sampai kepadanya atau sudah sampai pun tapi engahnya nanti di waktu-waktu tertentu. Ini juga tentu masalah hal pelajaran yang bisa kita tambahkan di dalam hadis kita. Selanjutnya nomor atau pasal nomor 107, bolehkah mengatakan tanda kutip sayyidi atau tuanku? Kalau tadi kan tidak boleh mengatakan hambaku. Sekarang kalau mengatakan tuanku boleh atau tidak? Hadis yang pertama dalam pasal ini adalah hadis nomor 210. Imam Bukhari rahimahullah berkata, Hajjaj bin Minhal mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Ayyub, Habib, dan Hisham, 3 orang dari Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum abdi wa amati wa la yaqulanna al mamluku rabbi wa rabbati wal yakul fataya wa fatati wa sayyidi wa sayyidati kullukum mamlukun war rabbullahu azza wa jalla. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berkata abdi, hambaku, dan jangan pula dia berkata atau janganlah budak berkata Rabbi, Robku. Hendaklah ia berkata fataya dan fatati atau serta sayyidi dan sayyidati. Setiap kalian adalah hamba dan Rabb, pemilik kalian adalah Allah subhanahu wa ta'ala, atau Allah yang maha suci dan maha pemurah. Pelajaran dari hadis ini atau kandungan hadis yang pertama, larangan bagi budak mengucapkan kepada majikannya wahai Rabbku. Karena hakikat rububiyah hanya milik atau dimiliki oleh Allah Ta'ala, dan makna Ar-Rabb adalah raja atau zat yang mengurus segala sesuatu, dan hal tersebut tidak ditemukan secara hakiki kecuali pada diri Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian poin nomor 2 dikatakan sini, lihat ada penjelasan hadis nomor 209 ya, maksudnya mirip dengan hadis yang sebelumnya. Kita bedah hadis ini lagi. Perkataan Nabi SAW, la yakulanna ahadukum, janganlah seseorang dan antara kalian mengucapkan. Ini berarti larangannya sangat tegas berhubungan dengan masalah itu. Larangannya sangat tegas, berarti tidak boleh sama sekali mengucapkan ini. Apa yang dilarang? Abdi wa amati. Sudah kita jelaskan di hadis sebelumnya. Abd, hamba sahaya ya, atau hamba kepada laki-laki, budak laki-laki, dan ama, budak perempuan. Karena ini adalah penghambaan atau penisbatan ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah atau amatullah. Dan ini sudah kita jelaskan tadi, wala yakulannal mamluk rabbi wa rabbati. Ini yang kita ingin tambahkan pada hari ini atau pada hadis ini. Dan janganlah seseorang budak berkata kepada atau kepada majikannya rabbi wa rabbati. Jadi ini istilah bahasa Arab ya. Kalau Rob itu artinya pencipta, pemilik, penguasa. Walaupun salah satu makna Rob adalah pemilik, tidak boleh dia mengatakan ini Robbi, maksudnya ini pemilikku, ini yang memiliki aku. Tapi itu tidak boleh dibahasakan karena istilah Rob hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bilang Robbi gufirli, wahai penciptaku,
ya, pemilikku, penguasaku atau yang menguasai aku, ampunilah aku misalnya. Maka tidak boleh seseorang budak mengatakan kepada majikannya, kau Rabbi. Ya. Begitu juga dengan perempuan Rabbati. Tetapi wal yakul fataya wa fatati, tetapi seorang majikan boleh berkata, ini pelayan laki-lakiku, ini pelayan perempuanku, atau ini anak laki-lakiku, ini anak perempuanku. Wa sayyidi wa sayyidati, dan boleh seorang budak berkata pada majikannya julukan tuanku, ya, majikanku, itu boleh dibahasakan. Dan itu dianjurkan dalam hadis ini. Kalau perempuan laki-laki sayyidi, kalau perempuan sayyidati, ya. Dan ini biasa kalau orang-orang Arab dalam pertemuan-pertemuan yang besar, mereka juga membahasakan para hadirin dengan tuan-tuan. Kayak kita biasa bilang tuan-tuan, ya, yang hadir gini-gini gitu kan. Nah, dalam bahasa Arab ada sayyidi wa sayyidati. Pada tuan laki-laki dan tuan perempuan yang hadir seperti itu, nah, itu dibolehkan. Alasannya kata Nabi SAW, kullukum mamlukun, karena kalian semua adalah hamba yang terikat. Ya. Kepada siapa? War-Rabbu Allahu Azza wa Jal. Dan Rabb yang sebenarnya, pemilik yang sebenarnya adalah Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah. Ya. Dan situ dijelaskan tadi di poin pertama masalah kandungan hadis adalah rububiyah. Kalimat rububiyah ya, sama diambil dari kata Rabb. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya, untuk lebih rinci melalui 3 poin ya. Tauhid rububiyah namanya. Mengesahkan Allah dari sisi Rabbnya, penciptaannya. Ini teman-teman sekalian mengakui langit, bumi, pergantian siang malam, fenomena yang terjadi di antaranya lah hujan segala macam, itu yang ciptakan Allah. Itu namanya rububiyah. Dan kita harus bertauhid di situ, mengesahkan Allah. Yang kedua tauhid uluhiyah, pengesahan Allah dari sisi ibadah. Nah, orang-orang Mekah dulu mereka bertauhid secara rububiyah, tapi mereka tidak bertauhid secara uluhiyah. Kalau orang-orang Mekah dulu, Abu Jahal, Abu Lahab ditanya, siapa yang ciptakan Ka'bah ini? Punya siapa Ka'bah ini? Mereka bilang Allah. Siapa yang ciptakan langit dan bumi, mengatur pergantian matahari dan bulan atau siang, pagi dan malam? Mereka akan mengatakan Allah. Maka mereka bertauhid kepada Allah dari sisi rububiyahnya. Mereka tahu patung-patung ini nggak bisa menciptakan apa-apa. Maka waktu ditanya, kenapa kalian sembah patung-patung ini? Allah kekalkan melalui lisan mereka dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami nggak sembah berhala-berhala ini kecuali menjadi perantara antara kami sama Allah. Sementara Allah nggak mau perantara benda mati. Kalau orang tua kita masih hidup, kita mengatakan tolong doakan saya. Teman kita orang soleh, guru kita, mungkin. Tapi kalau orang sudah mati, nggak boleh kita minta supaya dia berdoa kepada Allah untuk kita, karena sudah meninggal dunia. Nah, itu. Nah, secara uluhiyah, ibadah, setelah kita yakin Allah yang menciptakan langit dan bumi, kita juga harus mengesahkan Allah dari sisi ibadah. Jadi puasa, sholat, tawaf, zikir, semua ini hanya kepada Allah SWT. Itu namanya tauhid uluhiyah. Nah, orang-orang Mekah dulu mereka bertauhid rububiyah, tapi mereka tidak bertauhid uluhiyah. Mereka masih mempartnerkan Allah dengan makhluk di ubudiyahnya, di penyembahannya. Jadi mereka menyembeli untuk Allah, juga menyembeli buat berhala. Ya. Mereka bersedekah buat Allah, mereka bersedekah juga buat berhala-berhala mereka. Gitu kan. Maka ini mereka merusak namanya tauhid uluhiyahnya. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma'us sifat, atau mengisahkan Allah dari sisi nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi kita harus betul-betul memurnikan nama-nama dan sifat Allah, dan kita yakini semua apa adanya. Misalnya Allah tersenyum, kata Nabi SAW, ya, atau Allah tersenyum dalam hadis sahih dengan 2 orang yang saling bunuh-membunuh, tapi dua-duanya masuk surga. Dua-duanya masuk surga. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ceritanya itu? Nabi bilang, ada muslim dibunuh oleh kafir, maka masuk surga lah si muslim kena mati syahid. Berjalan waktu, si kafir ini dapat hidayah. Dia masuk Islam, dia juga berperang, dia pun terbunuh mati syahid. Maka Allah
tersenyum melihat dua orang ini. Dua-duanya mati syahid, dua-duanya masuk surga. Tadinya awalnya saling bunuh-membunuh. Juga dikatakan Allah gembira. Allah gembira dengan tobat hamba-hambanya. Gitu kan. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Allah kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Kemudian juga Allah murkah kepada wanita yang keluar rumah tanpa izin suaminya misalnya. Maka ada sifat-sifat dan nama-nama Allah ini kita harus tauhidkan Allah. Termasuk masalah zatiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah mengatakan tentang penglihatan tajri bi ayunina, semua itu berjalan sesuai dengan pengawasan mata-mata kami. Ya sudah. Allah mengatakan Allah punya mata. Allah mengatakan dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua di muka bumi ini akan binasa, di alam semesta akan binasa kecuali wajah Tuhanmu. Hai Muhammad yang mulia, gitu kan. Maka ini Allah menyebutkan ada wajahnya. Juga tentang tafsir surah Qaf, masalah neraka yang Allah mengatakan halim talati wa taqulu yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Nanti pada hari kiamat kami akan katakan kepada neraka, apakah kau sudah penuh? Neraka akan mengatakan apakah masih ada tambahan? Maka kata Nabi SAW, terus neraka mengatakan lemparkan ya Allah, tambahkan ya Allah, naudzubillah penghuninya, sampai Allah zat yang maha mulia meletakkan telapak kakinya pada neraka sehingga neraka itu mengerut seperti kerutnya daging, ya, dan dia mengatakan cukuplah dengan kemuliaanmu, cukuplah dengan kemuliaanmu. Maka Allah SWT sebutkan tentang masalah itu, ya. Ini semua kita harus mentauhidkan Allah SWT, kita esakan Allah dan tidak samakan dengan makhluk, ya. Maka ini tiga macam pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita singgung ini karena ada penjelasan masalah tauhid rububiyah atau bagaimana kita tidak menggunakan bahasa Rabb, ya, pencipta dan pemilik ini kepada majikan. Tapi kita boleh mengatakan bahasa Tuhan. Selanjutnya hadis nomor 211. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Bishr bin Al-Fadl mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Maslamah mengabarkan kepada kami dari Abu Nadrah an Mutarrifin qala abi intalaqtu fi wafdin bani Amirin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu anta sayyiduna qala as-sayyidullah qalu wa afdaluna fadla wa a'zamuna tawla qala faqala qulu biqaulikum wa la yastajriyannakum asy-syaitan. Artinya dari Mutarrif ia berkata, ayahku berkata, aku pernah bersama utusan Bani Amir menemui Nabi SAW. Mereka lalu berkata kepada Nabi SAW, engkau adalah Sayyidina atau Tuan kami. Beliau menjawab, Sayyid atau Tuan itu hanyalah Allah. Maka mereka kemudian berkata, dan engkau adalah orang yang paling utama keutamanya di antara kami dan paling agung. Maka ia berkata, beliau pun menjawab atau Nabi SAW bersabda, ucapkanlah dengan ucapan kalian dan jangan sampai syaitan menjalankan ucapan kalian, atau jangan sampai syaitan menipu kalian dengan perkataan itu. Di situ ada kosakata dulu, makna taulan di dalam hadis, ya, a'zamu taulan, dermawan kepada para kolega dan berwibawa di hadapan para pesaing. Kemudian makna akhir hadis, wala yastajriyannakum, jangan sampai syaitan menguasai kalian dan menjadikan kalian sebagai wakil atau utusannya. Hal ini dapat terjadi karena mereka telah memuji Rasulullah SAW secara berlebihan. Oleh karena itu Nabi SAW membenci dan melarang mereka berlebihan dalam memuji. Beliau juga ingin mereka berbicara sewajar dan tidak boleh berlebihan dalam memuji, sehingga seakan-akan mereka menjadi wakil atau utusan syaitan yang berbicara dengan lisan, ya, atau dengan lisan. Diambil dari kitab An-Nihayah. Itu An-Nihayah maksudnya kitab, ya. Kandungan hadis nanti setelah kita baca ini baru saya jelaskan seperti tadi, ya. Yang pertama, Nabi SAW telah melarang para sahabatnya atau utusan Bani Amir untuk mengucapkan anta sayyiduna. Padahal dalam hadis lain beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Hal ini beliau lakukan agar mereka tidak beranggapan bahwa gelar kenabian diperoleh dengan sebab-sebab keduniaan. Selain itu, mereka baru saja memeluk Islam dan memiliki beberapa pemimpin kaum yang diagungkan dan ditaati perintahnya.
Kemudian yang kedua, dalam hadis di atas terdapat larangan berlebihan dalam memuji dan berkata-kata. Kita bedah sekarang hadisnya. Mutarrif berkata, ini potongan pertama dari hadis atau dari riwayat ini. Mutarrif berkata ayahku, intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini potongan pertama hadis. Aku pernah ikut bersama kelompok sebagian orang dari suku Amir yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebuah pelajaran. Sering kali terjadi begitu. Suku-suku Arab, mereka kalau ingin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik mereka datang individu ataupun mereka datang rame-rame dengan tujuan untuk menemui Nabi alaihi salatu wassalam, ya, supaya minta wasiat. Apa nih wasiatnya? Apa nasihatnya ya Rasulullah? Dan ini hal yang sangat positif, dibolehkan. Ya, kalau kita tidak faham hukum, kirimlah utusan yang bisa menanyakan kepada para ulama yang bisa berbicara dengan mereka. Itu tidak semuanya orang yang diutus, tapi diutuslah sebagian orang saja. Dan kalau sebagian orang itu pun datang berkumpul, termasuk adabnya adalah yang berbicara satu orang saja, kecuali memang ada pertanyaan lain yang mau ditanyakan. Mirip dengan kita sholat berjamaah. Abu Hanifah rahimahullah memberikan perumpamaan sholat berjamaah itu dengan pertemuan seperti ini. Beliau mengatakan, karena Abu Hanifah mengatakan orang kalau lagi sholat jahar, ngerasin suara imamnya, makmumnya nggak usah baca Al-Fatihah secara mutlak, udah nggak usah. Kayak sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, makmum nggak usah baca Al-Fatihah karena imam sudah baca dan suaranya keras, gitu. Lalu beliau kasih perumpamaan. Perumpamaannya adalah seperti kalau kita sedang mengutus beberapa orang menemui raja, maka yang berbicara satu orang saja yang maju, yang paling berakal di antara mereka. Jangan semuanya ngomong, supaya rajanya nggak terganggu dengan itu. Maka Abu Hanifah rahimahullah berikan perumpamaan itu. Jadi kalau imam baca sudah cukup, makmum jangan ikut-ikutan. Karena Nabi SAW pernah berkata, pada saat beliau lagi sholat, begitu beliau bilang waladhdallin amin, ada beberapa sahabat rupanya baca Al-Fatihah dengan suara ribut gitu loh, terdengar gemuruh di belakang. Setelah selesai sholat, kata Nabi SAW, mali unazi', kenapa tadi saya terganggu dengan bacaan kalian? Kata para sahabat, semenjak itu kami nggak pernah lagi membaca di belakang Nabi SAW. Itu kalau sholatnya jahar, ngerasin suara. Kalau sholatnya sir, ngecilin suara, kayak duhur sama asar, makmum tetap wajib baca. Ini pendapat Abu Hanifah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tetap harus baca walaupun sholat jahar. Ya, yang penting intinya jangan mengganggu orang lain. Bacaannya cukup dia dengar, gitu, untuk dia. Jangan dia ribut. Seperti sebagian masjid kadang-kadang ada orang ribut sekali, akhirnya mengganggu orang sebelah. Ya. Ada orang tidak terganggu dengan orang lain, ya. Ada orang pribadinya begitu, Masya Allah. Dia kalau ngomong, orang lain ribut pun, suasana ribut, dia tetap bisa konsentrasi. Ada orang nggak bisa, cepat buyar konsentrasinya. Tiba-tiba saja orang kalau ngomong atau dia dipotong, dia lupa misalnya. Itu bisa terjadi. Itu manusiawi, itu sangat manusiawi. Ya. Selanjutnya, tentu ini tadi sudah kita jelaskan. Yang pertama, kita boleh datang kepada ulama dan beri utusan dan aturlah siapa pembicaranya, dan adabnya ini termasuk bagian dari hal yang dibolehkan dalam syariat. Kemudian orang-orang Arab ini rupanya Bani Amir baru saja masuk Islam. Lalu mereka menggunakan bahasa anta sayyiduna, kaulah tuan kami. Ya. Ini perkataan mereka kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menjawab, ya, As-Sayyidullah, ketahuilah Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Ya. Di sini kita kasih pelajaran nomor 2. Perkataan mereka mengatakan anta sayyiduna, kau adalah Tuhan kami. Di sini kata ulama hadis bukan berarti lalu Nabi SAW mengatakan As-Sayyidullah, Tuhan itu adalah Allah. Bukan berarti Nabi SAW melarang menggunakan kalimat Sayyid. Karena kita boleh menggunakan kalimat Sayyid untuk Nabi SAW. Cuma saja memang pendapat-pendapat ulama banyak dalam masalah ini. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya kalimat Sayyid itu digunakan di luar sholat boleh. Tapi kalau dalam salawat sholat nggak boleh digunakan. Ini pendapat pertama.
Karena lafaz yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Memang begitu lafaz hadisnya. Tidak ada kata sayyidnya di sini. Maka termasuk adab kepada Nabi SAW kita baca seperti apa yang diajarkan. Nah itu. Kalau di luar solat, di luar bacaan solat, boleh kita mengatakan Sayyidi Rasulullah misalnya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan boleh membaca semua dalam solat atau di luar solat, ditambahkan pun dalam solat itu tidak ada masalah. Ini pendapat. Gitu. Ada juga yang mengatakan pendapat tidak ada sama sekali penggunaan kata Sayyid untuk Nabi SAW. Allahu a'lam, tentu yang kita pegangi adalah pendapat yang kedua, yang pertama tentang masalah kalau lafaz salawat dalam solat memang tidak ada Sayyid jangan dipakai. Tapi di luar itu adalah boleh karena Nabi SAW mengatakan Ana Sayyid walad Adam Yawmal Qiyamah, akulah sayyidnya atau tuannya anak Adam pada hari kiamat. Di sini ada disebutkan oleh ulama hikmah kenapa Nabi SAW melarang mereka menggunakan sayyid. Seakan-akan begitu ya. Padahal sebenarnya beliau katakan dalam hadis yang lain, saya adalah sayyidnya anak Adam. Apa sebabnya Nabi SAW melarang? Karena rupanya di sini ulama mengatakan Bani Amir ini baru masuk Islam dan mereka punya kebiasaan di sukunya kalau menghormati pimpinannya itu berlebihan sekali. Dan mereka rupanya mau menggunakan puji-pujian yang biasa mereka gunakan dengan atasan-atasan mereka atau kepala-kepala suku mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi mengingatkan masalah itu. Nabi enggak larang, tapi Nabi cuma mengatakan As-Sayyidullah, Tuhan yang sebenarnya adalah Allah, supaya mereka jangan sampai berlebihan dalam masalah ini. Dan tentu hikmah yang paling utama di sini adalah Nabi SAW melarang mereka memuji Nabi berlebih-lebihan. Kita enggak boleh. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, La tatrudni kama atratin Nasara ibnu Maryam. Innama ana abdullahi wa rasuluh faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan benar kalian memujiku melampaui batas seperti Nasrani memuji Isa putra Maryam. Ketahuilah aku adalah hamba Allah dan utusannya, maka katakanlah hamba Allah dan utusannya. Kita mengatakan Rasulullah, Nabiullah, itu lebih Nabi SAW sukai. Ya. Abdullah, Muhammad misalnya, itu adalah yang lebih disukai oleh Nabi SAW. Nah, orang-orang Nasrani awalnya teman-teman kalau memuji Nabi Isa AS, mereka tahu Nabi Isa ini Nabi awalnya. Bukan anak Tuhan, tapi mereka puji berlebihan sampai akhirnya mereka keluarkan statement, ini adalah anak Tuhan. Makanya Nabi SAW ingatkan dari awal, dikasih batasan, jangan sampai melampaui batasan ini. Puji saya silakan, ikuti sunnah saya silakan, tetapi jangan sampai berlebihan. Nah, kalau sudah berlebihan nanti pindah seperti Nasrani yang mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Tuhan. Itu diambil dari penggalan Anta Sayyiduna qala as-Sayyidullah. Ya. Kemudian potongan yang kedua, potongan ketiga dari hadis ya. Potongan pertama tadi kita sudah bilang intolaktu fi wafdin Bani Amir ila Nabi SAW. Aku ikut kata Mutarrif bersama dengan kelompok dari Bani Amir yang menemui Nabi SAW. Dan kita bilang tadi boleh kita bertemu dengan orang-orang ulama atau siapa saja yang kita butuh untuk bertemu dengan mereka, tapi pilihlah juru bicara yang paling tepat dan untuk menyampaikan inspirasi atau aspirasi kita ya. Kemudian yang kedua adalah faqalu anta sayyiduna qala as-sayyidullah. Ini sudah kita jelaskan potongan kedua tentang masalah makna sayyid dan kenapa Nabi SAW melarang mereka serta khilaf pendapat ulama dalam masalah ini. Kemudian qalu, ini potongan ketiga, wa afdaluna fadla. Fadl artinya keutamaan yang sangat besar. Harta yang banyak misalnya dikatakan juga fadl. Kalau orang punya air melimpah dikatakan fadlul ma', kelebihan air misalnya. Sesuatu yang lebih daripada kebutuhan maka diistilahkan dengan fadl. Maka mereka karena menangkap Nabi larang menggunakan sayyid di sini, maka mereka mengatakan wa afdaluna fadla. Tapi kau ya Rasulullah punya kedudukan lebih daripada kami. Wa a'zamuna taula, dan orang yang paling dermawan di antara kami. Nah, karena puji-pujian ini yang disebutkan oleh mereka selain dari sayyid tadi dianggap oleh Nabi SAW umum, maka beliau mengatakan qulu biqaulikum, silakan ucapkan itu, boleh saja.
Nah, memang Nabi SAW memang lebih dermawan daripada yang lainnya. Nabi SAW memang punya kelebihan daripada kita semua. Wajar kita mengatakan afdaluna fadla dan a'zamuna taula. Ya. Boleh kita ucapkan itu kepada baginda Nabi SAW. Seperti kita bilang juga baginda Nabi gitu kan, dalam bahasa Indonesia sallallahu alaihi wasallam. Maka ini termasuk hal yang dibolehkan gitu kan. Tapi Nabi ingatkan, wala yastajriyannakumus syaitan. Tapi ingat, jangan sampai syaitan menjerumuskan kalian. Ada orang memuji Nabi SAW melampaui batas sampai akhirnya puji-pujian yang untuk Allah pun diberikan kepada Nabi SAW. Ini tidak boleh. Ya. Nah, kita jangan sampai melampaui batas sehingga akhirnya keluar dari rel syar'i yang dibolehkan tentunya. Baik, selanjutnya nomor 108. Ini hadis sebenarnya hadis yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Tetapi saya tidak tahu kenapa dipisah atau diulangi lagi. Tapi kita bacakan insyaAllah. Orang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya. Hadisnya nomor 212, Imam Bukhari berkata, Arim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati fal amiru ra'in wa huwa mas'ulun wal rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ul wal mar'atu ra'iyyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulah ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Dari Ibnu Umar dan Anuma beliau berkata, Nabi SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pemimpin negara adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab. Orang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia bertanggung jawab. Dan orang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan dia akan bertanggung jawab. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Kalau dari penulis di sini atau penyusun buku, beliau menggabungkan dua buah hadis baru kemudian dituliskan kandungan hadisnya jadi satu. Oleh karena itu saya akan bacakan juga langsung hadis nomor 213. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ayyub mengabarkan kepada kami dari Abu Khilabah an Abi Sulaiman Malik ibn Huwairith qal أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة مقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أن اشتهينا أهلينا فسألنا أن تركنا في أهلينا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. Dari Abu Sulaiman Malik ibn Al-Huwairith, ia berkata, kami pernah menemui Nabi SAW dan kami adalah pemuda sebaya. Kami lalu tinggal di tempat beliau 20 hari. Beliau menganggap bahwa kami sangat mencintai keluarga kami. Beliau lalu bertanya kepada kami tentang siapa saja keluarga yang kami tinggalkan. Kami kemudian menjawab pertanyaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada tanda kutip situ, beliau maksudnya Nabi, para sahabat ini memuji Nabi SAW, adalah seorang yang penyayang. Beliau bersabda, pulanglah kepada keluarga kalian, ajarkanlah kepada kalian atau kepada mereka, ajarkanlah kepada mereka apa yang telah kalian pelajari dan perintahkan kepada mereka. Dan solatlah sebagaimana kalian melihat aku solat. Jika waktu solat telah masuk, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Baik, saya akan kembali dulu kepada hadis yang pertama 212 ini. Kalau saya melihat di sini penyusun buku tidak menulis kandungan hadisnya, mungkin karena sudah terulang ya. Karena kalau saya lihat kandungan hadis yang setelahnya, ini murni membahas tentang hadis nomor 213. Oleh karena itu teman-teman, kita kalau menjelaskan hadis 212, kalau masih ingat saya pernah jelaskan di pertemuan kita sebelumnya ya masalah ini. Kalau semua kita bertanggung jawab dan akan diminta pertanggungjawabannya. Sudah saya jelaskan bagaimana pemimpin negara bertanggung jawab terhadap seluruh yang di bawah naungan dia, tidak terkecuali. Saya sudah berikan contoh tentang Umar bin Khattab, bagaimana keadilannya gitu kan, dan bagaimana sebaliknya. Kalau ada di antara satu saja masyarakatnya
yang menderita, yang sakit, yang dia tidak urus misalnya, atau ada hak yang tidak diberikan, apalagi kalau sampai dia zalimi, maka itu semua akan menjadi pertanggungjawaban yang berat pada hari kiamat. Pemimpin tentu kapan dia adil, kapan dia baik, maka dia akan mendapatkan pahala seluruh masyarakatnya. Sekarang dia instruksikan atau dia akan berikan sumbangan, bantuan sekian banyak, masyarakatnya semua nikmati, maka dia dapat pahala. Tapi kapan dia zalimi mereka, maka juga akan diambil pahala yang besar dari dia. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, saya cuma reviewkan. Kemudian seorang laki-laki juga adalah bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Dan ini juga poin penting yang sudah kita jelaskan, bagaimana seorang suami wajib mengetahui semua yang berhubungan dengan istri dan anaknya. Ya. Jadi kita harus tahu dia bergaul sama siapa, ya, istri seperti anak. Dia bergaul sama siapa, apa yang dia lakukan, ya, apa kebutuhannya. Kita harus mengetahui dan juga memenuhi semua itu selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya panjang lebar jelaskan juga bagaimana tanggung jawab seorang suami di rumah dan bagaimana dia mengatur rumah tangganya dan membawa bahtera rumah tangganya, karena dia seperti kaptennya, nakodanya yang akan membawa kapal itu. Kemana dia jalan maka akan ikutlah kapal tersebut, ya. Maka dia tidak boleh salah dalam masalah ini. Dan saya sudah jelaskan bagaimana kita di sini laki-laki pemimpin, tidak boleh dipimpin. Sudah saya jelaskan masalah itu karena kita di Indonesia banyak terjadi kasus begitu rumah tangga. Dia malah yang dipimpin oleh istrinya, maka terbalik, gitu kan? Sampai mau beli celana dalam pun minta izin sama istri, ya. Mau beli pulsa minta izin sama istri. Ini aneh sekali, ya. Sampai mau ambil keputusan aja susah sekali. Ini nggak benar semua ini, ya. Dia yang menentukan, istrinya tinggal ikut, iya, gitu kan? Itu poin harus digarisbawahi karena itu pertanggungjawaban kita hari kiamat. Begitu juga dengan dalam hadis ini dikatakan seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya, dalam riwayat lain dan anak suaminya. Ini juga ada pasal sendiri setelah ini, ya, tentang masalah wanita bertanggung jawab terhadap rumah tangga suaminya atau rumah suaminya. Ini juga sudah kita jelaskan. Apapun yang ibu pakai di rumah, ya, sebagai amanah dari suami dijaga dengan baik. Ada yang rusak, ada yang pecah, bahasakan. Ini kemarin begini, ada seperti ini, supaya kita lepas tanggung jawab hari kiamat. Bukan semaunya saja mengelola gitu. Kalau dikasih uang bulanan pegang, maka tahulah itu amanahnya, akadnya apa? Uang bulanan, jangan dipakai yang lain. Untuk dipakai pun izin sama pemilik uang, gitu. Saya mau kasih bantu keluarga saya mau beli tambahan begini, ya. Atau kalau memang dari awal minta izin, ini uang saya terima bulanan 5 juta misalnya, saya bebas kelola, ya. Kalau suaminya mengatakannya sudah pokoknya itu punya kamu, ya terserah dia berarti. Gitu kan. Yang penting jangan dia bengkalikan kewajiban adanya makanan dan minuman yang merupakan pokok sekali dalam rumah dari nafkah yang diberikan itu. Ya. Maka tidak masalah. Tapi kalau suami bilang enggak, saya mau tahu uang itu dikeluarkan kemana saja, maka dia harus sampaikan sebagai amanah. Dan kita menjalankan semua ini hanya sebatas sampai ajal kita datang. Ya, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh terbawa dengan egoisme, ya, hanya karena ingin dengar temannya kuasai suaminya, ya, kemudian langsung dia juga ikut-ikutan, ya. Ini ada penyakit di tengah-tengah muslimah ini. Kadang-kadang saling bisik-bisik, jangan terlalu dengar suami, jangan terlalu tunduk sama suami. Ini syaitan manusia, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Balik, harusnya dengar suami, harusnya patuh sama suami. Karena bagaimana perintah agama begitu? Kecuali kalau dia perintahkan pada maksiat, itu lain. Tapi selama bukan maksiat, kejar surga dari suami itu, kejar surga dari istri itu, gitu kan. Bagaimana si laki-laki menaungi, memimpin, bagaimana perempuan juga dipimpin, ya, seperti itulah. Dan juga dalam riwayat ini tidak disebutkan tentang masalah budak, tapi riwayat sebelumnya adalah dan budak bertanggung jawab terhadap harta tuannya atau majikannya dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Ini sudah kita jelaskan pada sebelumnya. Sekarang kita akan menjelaskan hadis nomor 213 ini. Saya baca dulu kandungan hadisnya baru saya rincikan insyaallah. Kandungan hadis khusus masalah 213 yang pertama, penghormatan Nabi SAW terhadap perasaan dan keinginan para pemuda tersebut. Kemudian yang kedua, bimbingan. Jadi tadi penghormatan ini waktu Nabi bilang, sepertinya kalian kangen atau rindu sama keluarga kalian. Kalau mau pulang, pulanglah. Karena mereka sudah tinggal 20 hari bersama Nabi SAW.
Jadi Nabi SAW menghormati perasaan para sahabat itu. Nanti kita jelaskan insyaAllah. Yang kedua, bimbingan Nabi SAW kepada para sahabatnya seputar masalah pendidikan keluarga dan berupaya keras untuk mendidik istri dan orang yang ada di bawah naungan mereka atau tanggungan mereka. Ya. Jadi maksudnya di sini Nabi SAW terbukti sangat peduli dengan masalah istri dan anak, sampai-sampai mengingatkan anak-anak muda yang baru menikah yang datang belajar kepada Nabi SAW di Madinah, pulanglah kalian, mereka itu butuh kalian. Ini berarti menandakan ada kepedulian Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu alaihim, karena mereka pulang setelah itu terhadap keluarganya, karena mereka juga butuh perhatian khusus. Yang ketiga, segala bentuk peribadatan merupakan perkara tauqifiyah, di dalamnya tidak ada ruang bagi nalar dan kias. Tauqifiyah tahu ya? Tauqifiyah itu maksudnya tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil. Dalam ibadah tidak boleh kita kerjakan ibadah apapun sampai ada dalil yang memerintahkan. Tauqif nggak boleh sama sekali. Nggak boleh ngarang-ngarang ibadah. Ibadah dikarang-karang jadi bid'ah nanti. Nggak boleh. Nggak pernah ada perintahnya dibuat-buat. Maka dalam ibadah tauqifiyah, artinya berhenti, tidak boleh sampai ada dalil. Ada yang mengatakan kerjakan ini sebentar, dalilnya ada nggak? Ada, kita kerjain. Tidak ada, jangan. Itu diistilahkan dengan ini. Segala bentuk peribadatan merupakan perkara tauqifiyah. Di dalamnya tidak ada ruang bagi nalar, otak. Masuk akal, tidak masuk akal, tidak ada urusannya. Tidak, tapi kan saya mau sholat, misal. Saya kasih contoh. Ada orang dulu pakai nalarnya di zaman Hasan Basri rahimahullah. Habis sholat asar, orang ini tiba-tiba berdiri sholat ba'di asar. Hasan Basri lagi zikir sama teman-temannya. Mau diberhentiin sama Hasan Basri, tapi habis salam berdiri lagi sholat. Begitu terus sampai 8 rakaat. Setelah 8 rakaat orang ini masih mau berdiri sholat. Hasan Basri sudah putar di belakangnya, langsung dipegang tangannya. Kamu kerjakan apa ini? Apa jawaban orang tersebut? Masa Allah marah sama saya gara-gara saya sholat? Nalarnya dia, oh sholat kan bagus. Apa kata Hasan Basri rahimahullah? Allah enggak marah sama kau karena kau sholat. Allah marah sama kau karena kau buat sholat. Enggak ada perintahnya kau sholat 8 rakaat habis asar. Dari mana? Tidak selamanya orang niat baik diterima sama Allah. Harus ibadah itu tauqifiyah, enggak boleh sembarangan. Ada perintah kerja, tidak ada, jangan. Tidak boleh sama sekali kita ngarang-ngarang. Begitu juga dengan kias. Kias maksudnya adalah perumpamaan ya dari masalah satu perbuatan dikiaskan. Misalnya dikiaskan khamar, ya, minuman keras kan. Disilakan khamar, memabukkan ya. Kita kiaskan semua yang memabukkan masuk di dalamnya seperti narkotika. Ya, apalah suntikannya, daunnya, segala macam masuk dalam istilah khamr. Masuk dalam istilah khamr karena dia membuat orang ketagihan dan membuat orang keluar dari akal sehatnya. Maka dalil yang datang tentang khamr. Dan khamr di zaman Nabi SAW adalah minuman yang berasal dari gandum atau anggur, gitu kan? Yang memabukkan. Tapi ini ditarik dalam semua minuman. Kiasnya termasuk masalah semua yang memabukkan, bir, whisky, apa saja. Walaupun itu tidak ada nama-nama itu di zaman Nabi SAW, maka dikiaskan semua itu. Itu namanya istilah kias, dikiaskan, gitu kan. Sama juga dengan ulama menarik dalam masalah babi misalnya. Babi haram. Baik apanya haram? Semuanya haram. Datangnya perintah untuk tidak boleh memakan babi, bukan cuma dagingnya. Maka masuk dalam semua itu adalah kulitnya, tulangnya, bulunya, semuanya nggak boleh. Ya. Seperti itulah memahaminya. Jadi poin nomor 3 ini yang dimaksudkan adalah dalam peribadatan harus ada dalil baru dikerjakan. Kalau enggak boleh diakal-akalin. Ya. Yang keempat, anjuran agar mengumandangkan azan dan melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Serta orang yang berusia lebih tua didahulukan untuk menjadi imam jika para jamaah sejajar dalam syarat-syarat imamah lainnya, maksudnya syarat imam yang lainnya. Baik, kita akan cukupkan dengan hadis ini tentunya. Saya akan bedah hadis ini insyaallah. Bagian pertama yang kita ambil adalah
Perkataan Abi Sulaiman Malik ibn Huwairith radhiyallahu anhu, beliau mengatakan atainan Nabi SAW wa nahnu syababatun mutaqaribun. Potongan ini dikasih angka 1. Beliau mengatakan Malik radhiyallahu anhu, aku dan teman-temanku yang sebaya denganku, seumur, masih muda-muda semuanya, mendatangi Nabi SAW. Dan ini mirip dengan hadis sebelumnya tadi. Berarti kita boleh mendatangi para ulama, kita bertanya sama mereka, ya. Dan sebenarnya ya, kalau kita mau bicara yang sebenarnya, ulama itu didatangi, bukan ulama yang mendatangi. Zaman sekarang kita didatangi oleh para ulama, ya. Jadi ustadznya dan ulamanya ini sibuk datang ke sana, datang ke sini, datang ke sana. Zaman dulu tidak seperti itu. Mereka dulu di satu tempat, ya orang semua pada datang mengambil ilmu dari mereka. Makanya dikatakan ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Harus dia yang datang. Tapi tentu boleh saja, kayak zaman sekarang mungkin untuk mempermudah. Maka kalau orang memang merasa dirinya mampu, dia datang satu tempat lalu dia mengajar gitu kan. Walaupun sebenarnya ilmu itu didatangi dan bukan dia mendatangi orang lain. Karena ilmu itu harus kita datang, raih dia. Kita datang kepada mereka. Dan kata Nabi SAW, Allah tidak mengangkat ilmu itu dengan sekaligus diangkat, tapi Allah matikan para ulama. Kalau mereka mati, maka ilmunya bisa hilang bersama mereka. Kalau tidak diambil, makanya harus didatangi. Ini yang dimaksudkan dengan perkataan para sahabat kami mendatangi Nabi SAW. Tadi juga hadis sebelumnya begitu kan. Saya masuk, kata Mutarrif, ya, radhiyallahu anhu, saya masuk bersama kelompok Bani Amir untuk bertanya kepada Nabi SAW. Jadi memang didatangilah ilmu itu. Itu diambil daripada hadis ini. Dan juga diambil dari potongan yang pertama hadis ini adalah anak-anak muda. Jadi teman-teman belajar agama dari muda. Jangan sudah tua baru mau belajar. Tentu tidak sama sekali mengucapkan kalimat ini untuk tidak menghormati atau menghina orang tua kita, bukan. Tapi teman-teman, kalau kita masih muda belajar berbeda keadaannya. Kita masih lebih fresh, akal, kekuatan, waktu, semangat berbeda. Ya. Maka gunakan waktu muda itu betul-betul untuk belajar agama, supaya kita sampai pada umur tua sudah faham semuanya. Gitu kan? Makanya Urwah bin Zubair rahimahullah, salah satu tabi'in yang masyhur dengan ilmunya yang luas, dia anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga, Zubair bin Awam. Anaknya namanya Urwah. Urwah yang terkenal ulama tabi'in. Beliau mengatakan, dan tidak ada sesuatu yang paling buruk aku lihat dibandingkan orang tua yang bodoh dalam agama. Mana dia dari masa mudanya? Kalau ada orang tua Masya Allah hadir di majlis, luar biasa, itu sangat bagus, gitu kan. Tapi ada orang sudah sampai tua pun tidak belajar agama, sama sekali nggak ngerti. Mungkin kita temukan sholatnya masih salah. Saya berapa kali masuk dalam masjid teman-teman sekalian, sayang sekali kadang-kadang hati ini ngerenyuh gitu loh. Kok bisa orang sudah sangat tua, rambutnya putih, sholatnya masih salah. Sholat yang akan dihisab pertama kali hari kiamat, safnya salah, takbirnya salah, bacaannya tidak jelas gitu loh. Padahal sudah tua. Lalu mana dia dari masa mudanya nih? Minimal rukun Islam, gitu kan? Tapi ini subhanallah jauh. Makanya kalau belajar dari muda berbeda, ya. Kami menyaksikan sendiri subhanallah majelis-majelis di Masjid Nabawi, ya, di Masjid Haram Mekah, yang hadir di majelisnya ulama besar itu anak-anak kecil, dibawa sama orang tua mereka masih SD, udah hadir di majelisnya para ulama-ulama besar. Ini 10 tahun ke depan ilmunya bagaimana anak ini? Dulu di majelisnya ulama-ulama besar, dulu sama ayahnya. Dan tiap hari, tiap jadwal syekh itu didatangi sama dia. Nanti syekh mana orang tuanya bawa dia. Maka anak ini sibuk dengan ilmu dari kecil. Nah ini diharapkan nanti insya Allah bisa jadi kader-kader umat. Kalau orang tidak faham agama teman-teman, masa muda dia tidak gunakan, maka kapan dia akan gunakan? Sampai dalam pepatah bahasa Arab dikatakan karena bagusnya masa muda itu, semangatnya, kekuatannya segala macam, maka mereka mengatakan laita syababu yaudu yauman. Coba seandainya masa muda itu bisa kembali satu hari saja, maksudnya untuk memperbaiki masa-masa yang ketinggalan dulu. Kita sayangkan sekarang penanaman anak muda di Indonesia ini, kalau masih muda nak, tidak apa-apa,
Coba aja dulu, kan dulu ayah sama ibu juga begitu. Nggak apa-apa, coba rokok, coba mabuk-mabukan, pacaran. Nah, coba masa muda. Kalau mati, coba gimana? Oh iya, kalau mati gimana? Kan banyak yang tabrakan mati. Kena hukuman dia di neraka, bisa masuk di kuburan disiksa. Orang tuanya juga panen dosa. Nggak ada istilah begitu. Jadi akhirnya kesannya tawuran itu sudah biasa. Ya coret-coret baju kalau lulus sudah biasa. Itu kenang untuk apa? Kenapa bajunya nggak disedekahin? Kasih orang miskin banyak pahala. Coret-coret apa manfaatnya? Nggak perlu, gitu kan? Kadang-kadang hanya untuk urusan yang kosong. Saya lihat kosong sekali. Bangga jalan di jalanan tidak pakai helm, gini macet jalan, untuk apa? Manfaatnya apa? Akhlaknya mana ini? Didikan apa yang diberikan gitu? Sama sekali nggak benar, dan jangan dijadikan sebagai sebuah kebanggaan itu. Kadang-kadang anaknya bisa menunjukkan sebuah action tertentu, dan itu tidak baik. Misalnya maaf, jadi banci, atau buat lelucon, bohong, ya. Ketawa tapi bohong, itu kan Nabi larang, nggak boleh kan? Kata Nabi SAW, aku akan jadi penjamin di surga, di tempat terbawah atau sekeliling surga, itu ada istana, aku pun ada di sana nanti bersama mereka, bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Ribut-ribut ini nggak ada dalam Islam. Dan biarpun dia benar, sudah jelaskan, orang tidak mau tahu, ya sudah terserah, tinggalkan saja. Dan aku penjamin di tengah-tengah istana surga, ada camp di sana, ada istana dia akan dapatkan bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Tapi ada orang tua bangga anaknya, oh ini bisa ngarang-ngarang cerita nih, lucu, ayo ini dengarin semua nih, ketawa. Loh kok aneh ini, anaknya dusta didukung, ini bagaimana modelnya ini? La haula wala quwata illa billah. Jadi harusnya teman-teman malah masa muda itu diisi dengan hal yang baik. Ada yang lebih parah kadang-kadang, saya sangat tidak setuju dengan itu. Kalau ada yang hadir di majelis, laki-lakinya tampan, perempuannya cantik, dianggap aneh. Kenapa di sini ya? Mestinya jadi artis. Loh saya mau tanya, memangnya di majelis harus orang jelek? Aneh benerin. Kenapa anakmu nggak jadi artis? La haula wala quwata illa. Kenapa nggak hafal Quran? Jadi imam masjid, ulama nggak boleh gagah, nggak boleh cantik. Aneh benerin. Justru yang Allah kasih ketampanan cantik itu digunakan dalam ketaatan. Hati anak untuk itu kan gitu. Ini enggak, dialihkan kepada kemaksiatan. Kesannya ini buat maksiat deh. Yang soleh-soleh ini semua orang jelek-jelek aja. La haula wala quwata illa billah. Begitu bukan? Begitu di masyarakat kita kan. Tidak. Ada yang bela diri rupanya. Tapi alhamdulillah saya lihat begitu. Jadi ini contoh. Jadi maksudnya anak-anak muda ini harusnya digunakan mereka potensinya segala macam pada ketaatan. Bagus kan hafal Quran, tahu sejarah Nabi segala macam, itu kan bagus, positif. Ini dimaksud dengan masa muda. Lalu dikatakan potongan kedua, fa'aqamna indahu ishrina laila. Maka kami pun tinggal di sisi Nabi SAW selama 20 malam. Ya. Tentu di sini teman-teman sekalian, bukan berarti orang belajar hanya 20 hari atau 20 malam. Tetapi ini menandakan, yang kita ambil pelajaran dari sini adalah, kalau anak-anak muda ini benar-benar datang niat mau belajar dan mereka bertemu dengan Nabi. Makna aqamna, kami tinggal bersama Nabi, ini berarti menandakan ada suhbah, ada persahabatannya dengan Nabi. Walaupun mereka masih muda. Karena ulama memberikan definisi sahabat adalah yang melihat Nabi dengan mata kepalanya, kemudian mereka beriman dan meninggal dalam keadaan iman itu. Maka diambil pelajaran dari sini bahwasanya anak-anak muda ini, Malik dan bin Huwairith dan teman-temannya semua radhiyallahu anhum ajma'in, memang betul-betul menjadi sahabat Nabi karena mereka tinggal dan hidup bersama Nabi walaupun beberapa hari. Karena ulama mengatakan definisi sahabat, walaupun orang itu cuma sesaat lihat Nabi, yang penting sudah lihat Nabi dengan mata kepalanya, beriman dan meninggal, maka dikategorikan sahabat. Potongan ketiga, fadhanna anna ishtahayna ahlina fasa'alana amman tarakana fi ahlina. Maka Nabi SAW mengira kami, itu terjemahnya begitu ya, mengira kami merindukan keluarga kami. Ya, ini biasa orang Arab juga menggunakan istilah ahl, bisa untuk istri sama anak saja atau keluarga secara umum. Ya.
Karena rupanya anak-anak muda sahabat ini sudah pada berumah tangga, walaupun mereka masih muda, maka Nabi SAW melihat mereka sudah 20 hari tinggalkan keluarganya. Maka Nabi SAW mengira mereka merindukan keluarga mereka, masuk dalam sini makna adalah istrinya, ya, istri mereka. Maka ditanya oleh Nabi SAW, siapa saja yang kalian tinggalkan dari keluarga kalian? Ada istri, ada anak, ada orang tua, siapa saja? Fa akhbarnahu, maka kami pun memberitakan kepada beliau. Dan kami tinggalkan istri, ada anak, ada yang mengatakan anak satu, ada yang mengatakan anak dua, ada yang mengatakan sama orang tua, dijelaskanlah. Kemudian para sahabat mengatakan wa kana rafiqan rahima. Dan Nabi SAW itu rafiq dan rahim, dua sifat yang mulia ini. Rafiq itu bisa bermakna orang yang selalu mendekatkan diri, ya. Kalau dia selalu mendekat sama kita, lalu merapat, bertanya, ya, coba memenuhi kebutuhan, diistilahkan dengan rafiq. Rahim, penyayang, ya, selalu penyayang, kita tahu lah, sayang, melindungi, ya, memenuhi kebutuhan juga masuk dalam makna ini. Maksudnya para sahabat ini menggambarkan bagaimana Nabi SAW begitu pedulinya dengan kami, sampai-sampai ini menandakan bentuk kasih sayangnya Nabi SAW kepada para sahabat, sampai pekah sekali. Nabi SAW mengira mereka rindu sama para istri mereka, maka Nabi seperti menanyakan, siapa yang kalian tinggalkan? Kalian ada butuh sesuatu, mau segera pulang kah? Daripada itu dan seterusnya. Maka Nabi menangkap memang mereka butuh untuk kembali kepada keluarganya. Makanya pesan setelahnya nanti Nabi SAW menyuruh mereka pulang, ya. Dan di sini juga ada sebagian ulama mengambil pelajaran, mengatakan dianjurkan bagi setiap laki-laki yang meninggalkan istrinya dalam perjalanan dinas, baik menuntut ilmu, baik mencari rezeki, baik jihad, ya, ini semua dia tetap harus selalu kontak dan berinteraksi dengan keluarganya, tahu kabar mereka, karena itu tanggung jawabnya. Dan dia membatasi waktu safarnya sesuai dengan kebutuhan. Maksimal kata sebagian ulama adalah 4 bulan. Kecuali dalam keadaan darurat lagi itu berbeda. Kita ada keadaan darurat, nanti kita jelaskan, seperti orang terlanjur keluar ke negeri, kerja punya akad 2 tahun baru bisa pulang misalnya. Tapi kalau dia ikuti hukum syar'i maksimal 4 bulan. Diambil dari keputusan Umar radhiyallahu anhu. Pada saat beliau lewat di depan rumah seorang wanita, rupanya wanita ini pengantin baru. Tapi begitu baru nikah, baru berapa hari berlalu, ternyata panggilan jihad dikumandangkan, dan termasuk suaminya kena giliran untuk pergi jihad. Nah, suaminya itu belum pulang-pulang. Orang kalau pergi jihad zaman dulu kan tidak ada telepon, nggak ada apa, orang nggak bisa komunikasi. Maka nggak tahu ini hidup kah mati, nggak tahu. Perempuan ini lalu melantunkan syair, diantara maknanya tentu dia mengatakan, kalau bukan karena menjaga kehormatan hubungan dengan Tuhanku dan kehormatan suamiku, maka keempat kaki ranjang ini akan bergerak. Maksudnya aku bisa berzina ini. Tapi itu bahasa kiasan. Umar bin Khattab lewat depan rumah perempuan itu. Umar ini sangat disegani. Maka Umar dengar itu. Maka dia mengatakan, apa yang kau ucapkan wahai amatullah? Amatullah tadi hamba Allah perempuan ini. Dia bilang tidak ada. Saya cuma mengatakan kalimat apa yang saya ucapkan, hai Amir Mukminin. Kata Umar, kenapa kau ucapkan itu? Seakan-akan kau mau berzina maksudnya gitu kan. Kenapa kau ucapkan itu? Kata dia, ya Amir Mukminin, suami saya pergi berjihad, saya baru menikah. Dan ini dari belakang hijab ya, belakang tembok. Perempuan itu dalam, Umar di depan rumah gitu. Jadi bukan bertemu. Kata dia, ya Amir Mukminin, suami saya pergi jihad dan sampai sekarang belum pulang, sudah berbulan-bulan. Saya membutuhkannya. Maka Umar bin Khattab pun langsung pulang ke rumahnya, bertemu dengan anaknya Hafsah, Ummul Mukminin radhiyallahu anhum ajma'in. Bertanya, hai Hafsah, berapa lama perempuan bisa bersabar dari suaminya? Kata Hafsah 4 bulan. 1 bulan pertama, 2 bulan masih bisa. 4 bulan dia pasti merindukan suaminya. Maka Umar bin Khattab mengeluarkan instruksi, semua mujahid maksimal 4 bulan harus pulang. Nanti digilir lagi dengan mujahid yang lain. Seperti itulah. Maka ini bagian daripada syariat. Jangan sampai seseorang safar, telepon nggak pernah, tanya kabar nggak pernah, nggak mau tahu kabarnya bagaimana, itu kan. Maka tidak boleh, dia harus tahu. Minimal dia tanya, tanggung jawabnya dia. Ada makanan, masih ada kebutuhan yang Allah akan hisab hari kiamat, gitu kan. Maka itu termasuk bagian daripada poin yang diambil di sini. Kemudian potongan yang selanjutnya, ini atau potongan yang ketiga kurang lebih ya, atau potongan yang keempat, maaf. Potongan yang pertama tadi kami mendatangi Nabi SAW bersama anak-anak muda yang sebaya. Potongan yang kedua kami tinggal di sisi beliau 20 hari. Dan potongan yang ketiga adalah
Nabi SAW mengira kami merindukan keluarga kami, atau tepatnya tadi para istri kami. Kemudian potongan yang keempat adalah perkataan Nabi SAW, irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum. Pulanglah kalian sekarang kepada keluarga kalian. Lalu apa yang sudah kalian pelajari selama 20 hari ini, ajarkan kepada keluarga-keluarga kalian itu. Berarti di sini ada perintah teman-teman untuk menuntut ilmu bagi laki-laki, terutama perempuan juga boleh tentunya. Tapi laki-laki kan boleh safar kemana-mana, tanpa mahram pun dia tidak ada masalah. Kemudian tugas dia pulang lalu memulai mengajarkan kepada keluarganya dulu. Ajarkan kepada istri, ajarkan kepada anak gitu. Ilmu itu diajarkan kepada mereka, lalu juga diajarkan kepada orang lain. Maka ini termasuk poin penting ya. Tapi tentu dalam masalah rumah tangga, ya seperti juga yang kami lakukan tentunya, tidak mungkin, tidak bisa juga, atau bukan metode mengajar itu harus seperti ini ya. Saya bukan di rumah saya mengajarkan istri anak saya dengan cara buka kitab, ayo buka semuanya baca. Tapi mereka saya anjurkan pada saat saya lagi live atau acara mereka ikutin di rumah, gitu kan. Tapi kalau saya datang ke mereka itu lebih banyak kepada prakteknya, pada praktek lapangan. Kayak misalnya kasus saya mau ke masjid, anak-anak saya ajak langsung ya ikut sama saya ke masjid. Lalu saya ingatkan bagaimana cara sholat dan sebagainya. Kalau istri saya ingatkan tentang masalah pendidikan anak, langsung praktek di depan matanya. Maka itu lebih banyak saya lakukan. Maka tidak secara teoritis. Tapi ada juga orang mungkin di rumahnya dia buka kitab, ngajar, bisa saja terjadi itu. Masing-masing punya metode, gitu kan. Yang penting metode, yang penting kita ajarkan kepada mereka. Karena itu yang dikatakan oleh Nabi SAW, irji'u ila ahlikum. Pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Lalu apa kata Nabi SAW? Wa'allimuhum. Ajar mereka. Sampaikan kepada mereka. Wamuruhum. Dan perintah mereka untuk itu. Seperti Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk solat dan sabar. Perintahkan mereka agar bersabar dalam menjaganya. Umar bin Khattab pada saat malam hari atau setiap hari, di malam hari beliau bangun solat tahajud. Di awal malam, nanti kalau sudah seperti terakhir mendekati subuh, beliau bangunkan keluarganya, istri sama anaknya, bangun solat. Bukan solat subuh ya, solat malamnya dibangunkan. Lalu beliau membaca ayat tadi, wa'mur ahlaka bis salah. Perintahkan keluargamu untuk solat, wastabir alaiha, dan sabarlah dalam mengerjakan solat itu. Ya. Maka ini yang dimaksud dengan muruhum. Mirip juga dengan sabda Nabi SAW, muru auladakum bis salah. Itu kan. Perintahkan anak kalian solat di umur 7 tahun. Pukul mereka di umur 10 tahun. Ada perintah untuk itu. Potongan selanjutnya, potongan yang kelima adalah sabda Nabi SAW, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Dan solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Ini penting ya. Maka semua tata cara ibadah wajib sesuai dengan yang dicontohkan dari Nabi SAW. Enggak boleh ngarang-ngarang ya. Dan syarat diterimanya amal 2, ikhlas karena Allah. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah la yakbalu amalan illa makana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Yang kedua, mutaba'ah, mengikuti Nabi SAW. Enggak boleh tidak sesuai. Nah percuma Nabi bilang asar 4 rakaat, orang kerjakan 5 walaupun dia mau lebih, enggak bisa. Nggak diterima sama Allah SWT. Atau dia bilang saya malas, saya mau 3 saja, nggak bisa. Harus mengikuti baginda Nabi SAW. Semuanya begitu, terutama masalah solat. Dan ini subhanallah, saya sering mengadakan pelatihan solat di beberapa tempat. Setiap saya buat pelatihan solat, hampir semua salah solatnya. Ini yang saya pengalaman pribadi ya. Ayo bapak ibu di shop sendiri ada hijabnya, bapak-bapak sendiri. Ayo pak, salat itu begini, saya praktikin tangannya, jari-jari semua rata menghadap ke depan, sejajar dengan pundak ya. Kemudian takbir, Allahu Akbar. Sunnah Nabi SAW mempertemukan antara punggung kanan dengan punggung kiri, atau mempertemukan antara pergelangan kanan sama pergelangan kiri, lalu diletakkan di dada. Ini aja sudah banyak yang salah. Belum lagi dengan seluruh tulang-tulang ruas belakang ditegakkan, mata dibuka menghadap tempat kiblat, tempat sujud. Tidak ada tutup mata dalam sholat. Ya, sudah gelap, tutup mata, dingin, bacaannya dalam hati, tidur. Loh iya, benar. Makanya disuruh buka mata. Sholat duhur dan asar adalah sholat sir. Sir itu apa? Kecilin suara, bukan hilangin suara.
Hah? Jadi kita baca alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Kita dengar sendiri. Mata buka, mulut ucapin, telinga dengar. Itu baru nggak ngantuk. Ini dalam hati. Tidur nanti. Itu tata cara sholat. Banyak orang salah. Oh, saya kalau tutup mata lebih khusyuk, Ustaz. Bukan. Nggak benar, lebih khusyuk tidur ya. Awalnya 1 menit pertama syaitan godain begitu. Apa kata Nabi SAW? Allah terus memandang wajah seorang hamba selama matanya melihat ke tempat sujudnya. Buka mata ini. Kecuali antum buta lain. Tapi kalau enggak buka mata, baca. Itu tata cara sholat begitu. Jangan dipindahkan. Kemudian ruku setelah selesai baca. Di antara syarat mutlaknya sholat yang mengikuti Nabi SAW, tumaknina, wajib sholat, batal tanpa tumaknina. Apa tumaknina itu? Tenang, tenang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti dulu. Ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak ada titik komanya, sambung semua. Ruku, Allah Akbar, Subhanallah, belum Subhana Rabbil Azim, setengah pun belum, gitu kan? Iya, sudah Subhanallah, Allah Akbar. Ini apa? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami dilarang oleh Nabi SAW sholat seperti burung gagak yang mematok makanannya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Sholat apa ini? Sholat, ada sahabat begitu sholatnya. Sampai di Imam Bukhari kasih khusus bab namanya bab musi'us sholah. Bab orang yang sholatnya buruk. Masuk masjid, telat pengajian, sholat orang itu. Allah Akbar, Allah Akbar, buru-buru. Habis sholat dia datang ke Nabi, mau dengar pengajian. Nabi bilang, irji fa innaka lam tusalli. Pulang kembali, kerjakan sholatmu. Kau belum sholat tuh. Nabi pikir dia buru-buru. Ternyata dia sholat sama lagi. Allah Akbar, Allah Akbar. Balik Nabi bilang, irji fa innaka lam tusalli. Kembali, kau belum sholat tuh. Dia ulangi lagi, sama lagi sholatnya. Sampai 3 kali. Nabi masih suruh lagi kembali kerjain. Ulangi, kata dia, ya Rasulullah, saya nggak tahu selain ini. Artinya memang ternyata setiap hari sholatnya begitu, buru-buru. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kau mau sholat, tenangkan dulu seluruh ruas tubuhmu, tulang-tulangmu. Menghadap kiblat dengan tenang, baru takbir, Allahu Akbar. Tenangkan dulu semua sendi-sendi pada tempatnya, baru mulai baca iftitah, baru mulai baca Al-Fatihah, pelan-pelan, ayat demi ayat. Ada tanda berhenti kan? Ayat 1 berhenti, ayat 2 berhenti, berapa detik saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti dulu. Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti dulu kan? Sambil direnungi ayat-ayatnya, gitu kan? Setelah selesai, Allah, kata Nabi SAW, kalau kok setelah itu ruku lah. Setelah ruku, kata Nabi SAW apa? Pesan pertama, biarkan sendi-sendimu kembali pada tempatnya. Tenang dulu, baru baca Subhana Rabbil Azim. Cuma 3 kali kok. Subhana Rabbil Azim ya. Walaupun ada banyak bacanya, Subhana Rabbil Azim, tenang, baru baca Sami Allahu liman hamidah. Kata Nabi, setelah itu kau berdiri, kembalikan dulu tulang-tulangmu sendi-sendi pada tempatnya. Tenang dulu, tumanina, wajib ini. Kalau enggak sah sholat, dia percuma, buang-buang waktu saja. Setelah tenang, baru baca Sami Allahu liman hamidah. Bahkan sebagian ulama menganjurkan gerakan dulu baru ucapan. Jadi misal kita takbir, Allahu Akbar, jadi ucapannya nyusul. Ruku, Allahu Akbar. Bangun, Sami Allahu liman hamidah ya. Begitu caranya. Apalagi kalau menyebutkan nama Allah, karena nama Allah jangan terlalu dipanjangkan. Orang bangun dari sujud rakaat kedua, dia bergerak dulu, bangun, Allahu Akbar, cukup. Ada orang Allahu Akbar, panjang sekali. Nah, lafzul jalalah, nama Allah nggak boleh panjang-panjang sekali. Ada harakat cukup, nggak boleh lebih dari itu. Ini pendapat sebagian ulama untuk menjaga tumaknina itu, gitu kan? Dengan tenang. Sudah selesai bacaan semua, baru Assalamualaikum warahmatullah. Kata para sahabat, kami menyaksikan putih pipinya Nabi kalau salam, badannya tegak alaihissalam, kemudian balik ya, sampai terlihat pipi putih beliau di belakang. Ini tertarik, tapi yang balik cuma leher saja, badannya nggak usah ikut. Ada orang ikut badan. Setelah salam ya, kemudian balik lagi Assalamualaikum warahmatullah ya.
dengan tenang, baru bisa sholatnya sah. Kalau enggak percuma, buang waktu, sayang, waktunya sayang, pahalanya hilang. Baik kalau enggak dosa lagi. Ya. Saran saya teman-teman beli buku judulnya Sifat Sholat Nabi. Itu diterbitkan oleh Pustaka Ibn Umar. Ini bukan punya saya, tapi saya kenal insya Allah yang punya penerbit ini. Ada buku warna ungu, gabungan antara uduk sama sholat. Beli, pelajari, lihat situ gerakan-gerakan sholatnya. Diulangi lagi, di YouTube juga sudah ada praktek, saya jelaskan praktek sholat. Termasuk tentu karena ini waktu terbatas, kita juga ada cara duduk dalam sholat, ya. Seperti kasus duduk antara iftirash dengan tawarruk. Iftirash itu seperti duduk di antara dua sujud. Telapak kaki kiri didudukin. Itu namanya iftirash. Kita jadikan seperti firash. Firash itu kayak tempat tidur kalau bahasa Arab. Jadi kita jadikan telapak kaki kiri kita didudukin seperti tempat duduk gitu. Kalau tawarruk, warak artinya maaf bokong. Bokong kita yang ke tanah seperti tahiyat terakhir kan gitu. Nah itu ada khilaf di antara ulama kapan dia iftirash, kapan dia tawarruk, ya. Kalau jumhur ulama mengatakan seperti Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwasanya iftirash itu dilakukan setiap 2 rakaat ke bawah, maksudnya 2 rakaat sama 1 rakaat. Seperti sholat subuh, kalau dalam mazhab jumhur ulama ini berarti duduknya tetap iftirash walaupun sholat subuh. Sama dengan sholat witir 1 rakaat, pokoknya 2 rakaat ke bawah, 1 atau 2 rakaat duduknya iftirash. Tapi kalau lebih dari 2 rakaat, kayak misalnya rakaat ketiganya maghrib, rakaat keempatnya duhur dan asar, maka duduknya sudah tawarruk. Ini pendapat jumhur. Imam Syafi'i mengatakan tidak. Setiap kali mau salam, maka duduknya tawarruk walaupun cuma 1 rakaat kayak witir. Ini khilaf antara ulama. Jadi harus dipahami ada masalah khilaf. Untuk silakan memilih pendapat yang mana, tapi ini contoh saja. Nah, yang perlu dititik beratkan adalah transisi perubahan dari iftirash ke tawarruk. Itu teman-teman sederhana saja. Jadi telapak kaki kita yang kita dudukin kiri itu iftirash. Kalau kita mau tawarruk, ini tinggal didorong ke bawah ke tulang kering yang kanan. Jadi kita tetap di posisi sama. Saya kalau duduk iftirash, saya ubah ke tawarruk, badan saya sama, nggak berubah. Tapi sebagian orang di masjid tidak begitu. Dia duduk, dia lempar badannya ke sana. Orang semua terdorong. Dari ujung sana ke ujung sana terdorong. Karena dia mendorong badannya pada saat dia ubah dari iftirash ke tawarruk. Sebenarnya tidak. Jadi coba praktekin, yang kita dudukin telapak kaki kiri itu tinggal didorong saja ke bawah tulang kering dan duduk di posisi yang sama, tidak akan mengganggu orang. Dan cara mengatur shaf adalah pundak saja. Ini ukuran shaf kita. Jangan orang badannya kecil, kakinya lebar. Atau ada juga badannya lebar, kakinya dikecilin. Ini melanggar sunnah Nabi semua. Kata para sahabat kami di zaman Nabi SAW, kalau diiqamahkan sholat, maka tumit kami bertemu dengan tumit teman kami di sebelah. Bertemu, ya kan? Dan ukurannya adalah pundak. Kalau pundak ini seperti inilah, telapak kaki juga seperti itu. Jangan dikasih kayak sayap begini, tapi dibuka begini, sehingga tumit kita bertemu dengan tumit orang di sebelah. Kata Nabi SAW, jangan biarkan ada celah di shaf yang membuat syaitan masuk dan menggoda kalian sholat. Sebenarnya itu membuat orang tidak khusyuk itu adalah adanya celah di shaf. Ada orang begitu masuk masjid, sujadanya Masya Allah besar, 1,5 meter mungkin. Dia badannya kecil, tengah-tengah. Enggak mau orang lain injak kaki sejadahnya dia. Suruh sebelah jauh. Jadi jarak antara dia sama temannya di sebelah ini luar biasa. Syaitan 7 orang mungkin yang masuk di situ. Enggak, syaitannya masuk. Karena terlalu jauh jarak. Sejadahnya terlalu besar. Kalaupun sejadah besar, biarkan orang masuk ke saf kita. Bahkan kata Nabi SAW apa? Ringankan pundak-pundak kalian untuk saudara kalian masuk ke saf. Selama masih ada celah, biarin masuk 1 orang lagi. Itulah. Disuruh begitu memang. Saya kadang-kadang imami masjid, ada beberapa masjid gitu saya imami. Saya tidak takbir dulu sampai saya mengatakan, luruskan. Oh sebelah sana masih bisa Pak, tolong berikan sedikit jeda kakinya. Maka temannya bisa masuk. Biarin rapat. Rapat itu sangat membantu untuk tidak diganggu oleh syaitan. Itu contoh saja. Kita kalau mau bahas bab sholat ini panjang sekali. Ada bab-bab khusus saya sudah bahas itu. Dalam kitab Minhajul Muslim, dalam kitab Bulughul Maram. Bahkan tata cara sholat Nabi sudah kita praktekin. Ada di YouTube, insya Allah bisa diambil. Itu sudah banyak yang saya praktekin. Tapi ini salah satunya, garis besarnya. Jadi sholat sebagaimana Nabi perintahkan kita sholat. Udah jam 11 ini.
Yang terakhir dikatakan potongannya fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum. Dan salah satu syarat salat adalah kalau tiba salat maka azanlah. Dan azan ini sifatnya fardu kifayah, tercukupkan kalau sudah ada yang azan. Ya. Kalau sudah ada yang azan sudah cukup. Misalnya di kecamatan kita ada satu masjid azan, maka ibu-ibu di rumah atau orang yang mau salat di rumah pun itu dia sudah cukup dengan azan itu, nggak usah azan lagi gitu loh. Ya. Tapi kalau ada orang mau azan, setiap masjid mau azan juga nggak ada masalah. Tapi azan itu sudah mewakili yang lainnya. Lalu perintah Nabi SAW dan yang menjadi imam di antara kalian yang paling besar di antara kalian. Nah, ini ada syaratnya teman-teman untuk menjadi imam. Maka kalau mau jadi imam harus syaratnya yang paling pertama kata Nabi SAW, yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak bacaannya. Kalau mereka sama, maka dilihat yang paling faham sunnah Nabi. Gabung antara hafalan paling banyak dengan pemahaman terhadap sunnahnya. Kalau mereka sama, kata Nabi SAW, maka dilihat siapa yang lebih dulu hijrah, lebih dulu sadarlah kalau kita sekarang, gitu kan? Ya, kalau zaman dulu hijrah dari wilayah kafir Mekah ke Madinah. Kalau sekarang mungkin orang mulai ikut pengajian segala macam ya. Kalau mereka sama, maka dahulukan yang lebih tua. Jadi bukan lebih tua duluan dimajukan, tidak. Itu yang terakhir sekali. Harus bacaannya dulu, pemahaman sunnahnya, kemudian hijrahnya, baru kalau ketemu semua itu didahulukan yang lebih tua. Jadi kalau ada yang lebih muda tapi bacanya lebih bagus, bahawalnya lebih bagus, nggak ada masalah. Bahkan ada sahabat pernah jadi imam di kaumnya belum balik, karena paling banyak bacaan hafalannya atau hafalannya paling banyak di antara kaumnya. Allahu a'lam. Baik, ini bahasan kita, mohon maaf tidak bisa ada pertanyaan hari ini. Dan mungkin kita juga tutup pengajian kita dengan hari ini ya, karena sudah menjelang lebaran 10 terakhir Ramadan. Minggu depan saya juga bimbing umrah, maka insya Allah kita ketemu nanti selepas lebaran. Kita berdoa kepada Allah SWT semoga majelis kita diberkahi dan juga diberikan umur yang panjang dan kesempatan untuk terus mendapatkan Ramadan-Ramadan yang banyak ke depannya sampai insya Allah maksimal ajal yang Allah datangkan. Itu saja, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.